balik jendela itu ada sosok besar, badannya itu hijau semua, dan di ujung kepalanya itu kayak ada satu tanduk yang lancip. Sobat horor podcast Horor Insomnia, ketemu lagi bersama kita di episode 10 bersama gua Canggih dan Gua Asto. Oke. Jadi malam ini kita bakal membacakan 2 cerita horor dari Sobat Melek podcast Horor Insomnia. Ini ada 2 cerita horor yang masuk di DM Instagram. Dari Instagram ya. Iya. Langsung aja kita bacain ya. Siap. Yang pertama dari DM Instagram @listiano_utama. Assalamualaikum dan selamat malam podcast Horor Insomnia. Kenalin, nama gua Listian dari Tanggamus. Mau share kejadian mistis di kampung gua dan terjadi baru-baru ini. Lighting. Jadi kampung gua ini berlokasi di Pekonpai, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Sementara kejadian ini terjadi di sebuah tikungan jalan di Pekon Antar Berak, Kecamatan Limau. Berdekatan sama lokasi sekolahan tempat gua mengajar. Awalnya pun gua sempat nggak percaya dengan kejadian ini. Tetapi karena memang cerita ini sudah viral baru-baru ini, dan sampai sekarang orang yang mengalami kejadian mistis tersebut masih dalam keadaan sakit dan sudah seminggu ini nggak jualan. Jadi gua pun percaya dan langsung share cerita ini ke Podhornia. Kejadian mistis ini dialami oleh seorang tukang sate keliling yang berdomisili di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Tukang sate ini biasa berjualan mulai jam 5 sore sampai malam, dan berjualan keliling ke pekon-pekon yang ada di Kecamatan Limau. Suatu hari, seperti biasa, tukang sate ini berjualan keliling mulai jam 5 sore. Setelah cukup lelah dia berjalan, sampailah dia di sebuah tikungan antar berak Kecamatan Limau pada saat menjelang maghrib. Tikungan antar berak itu sendiri jalannya lumayan panjang dan sepi. Secara di situ nggak ada pemukiman penduduk sama sekali. Dan di kanan kirinya itu cuma lahan kosong dan pepohonan aja. Begitu tukang sate itu melintasi tikungan antar berak tersebut saat maghrib, di situ ada cewek naik motor yang nyetop untuk mau beli sate. Terus cewek itu dilayanin sama dia. Saat si tukang sate ini sedang melayani cewek tadi, nggak lama itu datang lagi pembeli-pembeli yang lain, yang semuanya itu perempuan. Dan itu rame banget pembelinya sampai berdesak-desakan ngerubungin abang tukang sate itu. Sampai dagangannya itu habis ludes. Pada saat tukang sate ini ngelayanin perempuan-perempuan yang banyak tadi, dia tuh ngerasa seperti lagi ada di sebuah perkampungan yang rame banget. Padahal udah jelas-jelas kalau di tikungan itu tuh sepi dan gak ada rumah sama sekali. Setelah dagangannya habis, dia pun pergi dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan begitu sampai di kampung, ada penduduk yang manggil mau beli sate dia. Abang sate itu bilang kalau satenya udah habis dan udah nggak ada lagi. Sembari dia meriksa dagangannya, dia juga meriksa tempat uangnya. Dan begitu dia lihat tempat uangnya, ternyata isinya daun semua. Setelah kejadian itu, tukang sate tersebut masih sakit sampai sekarang. Dia sakit demam dan semacam terganggu psikisnya
Mungkin karena trauma dan shock. Sampai-sampai belum terlihat jualan lagi sudah 7 hari ini. Sekedar informasi, jadi tempat kejadian yang dialami tukang sate itu, di tikungan itu memang pernah ada kejadian orang meninggal ketimpa pohon tumbang. Gua nggak tahu deh sosok perempuan yang beli sate tadi ada hubungannya dengan kejadian orang yang meninggal ketimpa pohon tumbang itu, atau memang lokasi tikungannya itu angker dan ada perkampungan goibnya di situ. Segitu dulu ya cerita mistis dari gua. Mohon maaf kalau ceritanya terkesan mainstream dan seperti kejadian di film-film Susana. Tapi cerita ini emang lagi rame banget di sini dan bener-bener real kejadiannya. Makasih banyak podcast horor Insomnia, sukses selalu. Oke, terima kasih kembali. Ini dari mana tadi, Bro? Dari Tanggamus. Tanggamus. Iya, dari @listiano_utama. Ini di Tanggamus tapi ya? Ya, di Tanggamus. Jadi ada tikungan di sana itu namanya tikungan antar brak. Kata dia ini tadi. Tikungan antar brak itu lokasinya lumayan panjang dan sepi. Nggak ada rumah-rumah sama sekali gitu. Tapi begitu tukang sate ini lewat, pertama ada cewek naik motor nyetop beli sate. Nah, pada saat dia ngelayanin itu, nggak lama datang lagi bergantian, berbarengan, silih berganti gitu loh. Silih berganti. Datang perempuan-perempuan yang beli di situ. Rame banget sampai dagangannya habis. Dan dia ngerasa kayak di situ tuh kayak lagi ada di perkampungan gitu. Padahal tikungan itu tuh sepi. Nggak ada rumah sama sekali. Begitu dia sampai di kampung penduduk, pas ada orang mau beli, dia bilang satenya habis. Nah, pas ngecek uangnya itu ternyata daun semua gitu. Emang ceritanya tuh pas gue baca ini tadi kayak cerita di film Susana ya. Pernah nggak lo nonton film Susana yang dia beli sate, terus tiba-tiba tukang satenya ini uangnya berubah jadi daun? Iya, dari daun. Iya. Iya. Cuman ini tadi dia cerita, Bang, sate 2.000. iya, 100 tusuk gitu kan. Iya. Ini dia cerita kejadian ini emang bener-bener real kata dia. Real ya, Mang. Sampai tukang sate itu masih sakit sampai sekarang. Sudah 7 hari nggak dagang. Berarti Mbak Kun berarti itu ya, mungkin ya. Kalau menurut Biasanya gua, yang Mbak Kun. Mbak Kun apa Mbak Sun sebenarnya yang suka sama sate? Ya, dua-duanya mungkin ya. Dua-duanya ya mungkin. Iya, kalau di film Susana sih emang dia Susana kan emang pernah memerankan itu ya, keduanya ya. Mbak Kun, Mbak Sun ya. Kok bisa ya? Kok suka sate? Kenapa, Bro? Lo tahu, Bro? Kalau gua rasa lebih suka ke dagingnya ya, bau, lebih daging bau ya? Amisnya mungkin ya. Waktu sebelum bisa dibumbuin, sebelum dibakar kan masih daging mentah gitu kan. Daging mentah. Iya. Terus iya sih. Jadi ibaratnya kayak makhluk halus itu lebih dia jadi karnivora ya, pemakan daging sebutan ya. Karnivora ya. Kalau tumbuhan kan herbivora ya. Nah, itu ya. Cuman kalau menurut gue ini tukang sate ini ya mungkin dia masuk ke perkampungan gaib itu tadi. Iya, masuk perkampungan gaib, di order dia. Di order di situ. Jadi dia tuh di situ tuh ya kayak terhipnotis gitu loh, linglung gitu. Linglung kan. ya. Sepi padahal, tapi yang dia rasain tuh kayak rame di sebuah perkampungan gitu. Oh iya. Terus ya duitnya juga tuh ya. Coba jadi daun. Jadi sampai dia shock sampai sakit gitu. Ternyata real ya, ada juga ya. Gue kira ya cuman di film aja ya. Iya, makanya gue thanks banget si buat Listian. Udah share cerita di daerahnya. Next kalau ada cerita lagi silahkan email atau DM. Kirim lagi ke Gmail ya. Kalau lewat DM Instagram gua ya bisa boleh juga. Nah, ini cerita kedua dari rumah pesugihan yang kemarin, lanjutannya. Nah, rumah pesugihan yang mana, Bro? Rumah pesugihan, rumah bekas pesugihan di episode 8. Episode 8 ya? Iya. Oh, dia ngirim lagi dia? Ngirim lagi nih. Mantap. Oke.
akhirnya ngirim lagi. Makasih banyak nih. Buat siapa sih kemarin? Ronalisa Ristiani. Iya. Udah mau berpartisipasi ya. Iya, Kita makasih menghargai banget ini. Memang kita tunggu-tunggu cerita kelanjutannya ya. Iya ya. Pokoknya kalau ada cerita lagi jangan Iya, sungkan-sungkan buat kirim ke kita, pasti kita bacain. Oke. Oke, langsung aja kita ke cerita yang kedua dengan tema Rumah Pesugihan Part 2 Part 2. dari DM Instagram @ronalisaristiani. Iya. Selamat malam podcast horor insomnia. Selamat malam. Ketemu lagi sama gua Lisa. Gua mau share lanjutan kisah horor yang kemarin nih di rumah bekas pesugihan yang pernah gua sekeluarga huni dulu. Sebelumnya thanks ya, kiriman cerita dari gua udah tayang di Podhornia. Oke, sama-sama. Kita juga ya terima kasih bro ya. Masih banyak. Tanpa cerita dari teman-teman semua nggak jadi konten ini. Nggak jadi insomnia kita. Nah iya. Oke, kita masuk ke cerita ya. Oke. Jadi ada part yang lupa gue ceritakan kemarin tentang kejadian-kejadian mistis yang gue sekeluarga alami waktu menghuni rumah itu. Hampir setiap malam kira-kira pukul 01.00 sampai 02.00 dini hari, jam 1 jam 2-an lah ya, dini hari. Kami sekeluarga secara berganti-gantian sering banget denger di atas atap rumah itu seperti suara macan bernafas. Suara macan bernafas sih masih agak mengaum gitu ya mungkin. Iya. Kayak kucing kali ya. Maksudnya suka. Oh iya, Gitu kan. keren. Nah, gitu. Agak sulit gua mau mengilustrasikannya di cerita ini. Ya. Yang jelas kalau kalian paham, ya suaranya seperti kucing bernafas gitu, seperti menggerutu. Iya juga barusan tadi gua tanyaan. Iya. Iya paham pak. Gitu kan. Ya, gue tahu dari kucing kan ya umum kita temuin kan. Iya. Jadi kucing sama macan nggak jauh beda, ukurannya aja yang beda. Dan kadang terdengar suara seperti kuku yang lagi nyakar-nyakar. Awalnya kami sekeluarga mengira itu kucing, tetapi semakin dipikir dan diamati, suaranya itu terlalu besar untuk seekor kucing. Suaranya itu seperti di atas atap, tapi seperti terdengar dari kejauhan juga. Kayak suara dari dimensi lain gitu. Oh iya. Suatu hari kami sekeluarga pernah dikejutkan dengan bercak merah seperti darah di plafon atap rumah. Dan ternyata memang benar kalau itu darah dan menetes sampai di lantai. Kami sekeluarga agak heran dan penasaran karena darah itu masih terlihat segar. Ketika dicek oleh ayah gua ke atas, ternyata ada kucing mati dengan luka gigitan yang parah di badannya. Sampai-sampai darahnya tercecer sampai menetes tembus ke bawah. Yang lebih mengherankan lagi adalah selama ini nggak pernah ada kucing di rumah kami. Waduh. Bisa gitu ya. Sedangkan posisi plafon atap rumah kami itu nggak ada celah sama sekali untuk binatang ataupun kucing masuk. Dan sebelum ada darah dari kucing yang mati itu, kami juga nggak dengar-dengar ada kucing berantem di atas plafon itu. Oh iya. Pokoknya aneh dan penuh misteri kucing yang mati di atas plafon rumah itu. Pernah juga suatu malam adik laki-laki gua lagi sendirian di rumah dalam keadaan mati lampu. Serem nih. Mati lampu gelap berarti kan dia. Sendirian mati lampu. Saat itu suasananya sepi dan dia hanya ditemani sebatang lilin di kamarnya. Horor banget.
Yang adik gua lakukan cuma tiduran aja pegang HP, SMS-an di kamarnya sambil nunggu kami sekeluarga pulang dari rumah saudara. Nggak berapa lama itu, dari balik jendela terdengar suara seperti nafas berat seorang laki-laki. Suaranya itu hampir-hampir menyerupai suara orang ngorok. Setelah terdengar suara itu, kemudian disusul dengan aroma seperti bau singkong dibakar. Kalau udah aroma gini merinding gua. Ketika itu, adik gua memberanikan diri untuk ngintip dari jendela. Seketika itu juga adik gua kaget dan keringet dinginnya nyampe mengalir segede-gede biji jagung. Saking paniknya, saking takutnya nih kan. Karena dia ngeliat di balik jendela itu ada sosok besar dan tinggi banget. Badannya itu hijau semua. Rambutnya sebahu. Dan di ujung kepalanya itu kayak ada satu tanduk yang lancip. Dan sosok itu duduk bersila dengan posisi membelakangi jendela kamar adik gua. Saat itu adik gua langsung lari keluar rumah. Dan gak berani ngeliat ke samping rumah halaman, samping jendela kamar dia tadi. Dia langsung lari ke pinggir jalan buat nyari keramaian. Iya. Sosok hijau, Wito hijau mungkin itu. Tapi ada tanduk nggak sih? Ya, kadang ada juga sih. Ada juga ya Wito hijau yang ada dua gitu. Ada dua itu ya. Ini kata dia satu lancip. Satu gitu ya. lancip itu. Serem banget sosok Ngerinya. Iyalah langsung lari lah dia nyari yang rame. Oke lanjut. Pernah juga suatu hari ada saudara yang bertamu sampai maghrib ke rumah gua. Saudara gua itu masih punya balita usianya sekitar 2 tahunan. Kebetulan di depan rumah gua itu ada semacam gardu ronda yang sudah nggak terpakai dan sudah nggak terawat lagi. Saat itu kami dan sekeluarga lagi ngelepas kepulangan saudara gua itu sebelum maghrib. Mereka lagi pamitan dan sambil bersalam-salaman di depan teras rumah gua itu. Sebelum saudara gua itu menaiki mobilnya untuk jalan pulang, tiba-tiba anak dari saudara gua ini langsung ketawa-ketawa kayak kegelian lucu gitu sambil ngelihat ke arah gardu itu. Aduh, apa ini yang dia lihat? Ketawa. Dan dia bilang sama ibunya, Bunda, Bunda, itu rame ada kakak-kakak lucu manggil-manggil adik. Kakak siapa dek maksud lo? Padahal gardu ronda itu kosong. Maghrib, enggak sebelum maghrib kan, sebelum maghrib ada. Pas saudara gua lihat bahwa gardu itu kosong, nggak ada orang sama sekali. Anaknya tadi langsung digendong dan mukanya dipalingkan dari arah gardu itu. Dan langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Oke, segitu dulu ya share ceritanya. Sukses podcast horor insomnia. Oke. Sukses. Berapa kejadian ini yang udah dia ceritain ini? Yang pertama tadi kucing. Kucing ada suara kucing, ada suara macan bernapas. Oh iya, macan bernapas. Terus kucing mati di kucing plafon. mati padahal nggak ada kucing sama sekali di situ dia. Padahal terus sosok adiknya ngelihat sosok pas mati lampu sendirian ngelihat makhluk besar ya, hijau bertanduk satu ya. Sama apa anak saudara dia ini yang masih 2 tahun ini anaknya ngelihat ada kakak-kakak di gardu ronda. Kalau sosok kucing mati itu gua pribadi pernah ngalamin sih, tapi bukan kucing, burung hantu. Kalau gua burung hantu tahu-tahu pagi mati di depan teras.
di depan teras kondisinya rumah. gimana? Kondisinya mati, kaku. Di Ada mulutnya darah. tuh kayak ada darah Ada dikit darah. gitu. Ya gue mikirnya Itu kenapa? Maksudnya emang mati karena mati alami atau mati karena sosok nggak tahu juga hantu ya, karena cuman- namanya burung hantu? Iya, cuman matinya itu kok tumben-tumbenan gitu loh, ada di depan teras rumah gitu loh. Itu aja yang Dan sebelumnya juga jarang ada burung hantu. ya nggak pernah ada. Terus Ya juga ya. Agak aneh emang kayak gitu. ya kalau sosok binatang mati itu emang kejadiannya kayaknya berbau mistis gitu. Gitu ya. Kalau masalah suara napas macan Macan terus tuh ya. kayak ada yang Nyakar ya. itu gue pernah dengar, itu jadi kayak sosok penunggu rumah itu tapi berupa macan gitu loh. Kalau yang nunggu ular suaranya itu kayak suara ular Lagi jalan. gesek dia lagi jalan Persisnya ya. Kalau macan katanya bunyinya kayak gitu, nyakar-nyakar sama kayak Iya. ngaum napas, Nah. suara napas macan gitu. Karena mungkin historisnya kan bekas rumah pesugihan Pesugihan, kan, ya. macem-macem mungkin isinya gitu. Kok bisa betah sih si siapa ini? Lisa. Ya di episode yang lalu, episode 8 dia bilang cuma 6 bulan nempatin rumah itu kan. Oh iya ya, dari cerita kemarin Iya. tuh ya. Oh iya benar. Di episode 8 kemarin. Rumah pesugihan nih. Artinya kayak maksud gua banyak kejadian yang terjadi di rumah itu dan banyak juga sosok-sosok yang Iya. ini. Maksudnya sosoknya tuh bervariasi gitu, bro. Artinya kayak semacam praktek pesugihan itu kalau gue mengasumsikannya vital dalam artian tuh bisa mengundang banyak Iya. sosok yang masuk gitu ya. Iya. Dari yang macan, dari yang Mbak Kun, Sampai Buto sosok Ijo. Buto Ijo itu ya. gitu. Ya, artinya memang rumah itu tuh angkernya udah parah Udah lah. stadium, Udah ibaratnya kalau stadium penyakit 4 lah ya. stadium 4 ya. Parah nih. Jadi pesugihan tuh gue baru tahu itu. Gue pikir tuh memang pesugihan tuh kayak istilahnya cuman berurusan sama satu makhluk gitu, bro. Gue kira misal dia berurusannya dia mengabdi sama Buto Ijo misalnya. Iya. Udah sama Buto Ijo aja. Jadi segala penampakan yang terjadi hubungannya sama Buto Ijo. Tapi ini enggak. Enggak. Kalau menurut gue sih memang karena latar belakang rumahnya memang sudah angker. Oh Kan ingat gitu. nggak lo di episode 8 ceritanya di dapur dia itu dulunya ada pohon, terus ada perempuan diperkosa, Oh mati, iya ya. dikubur di situ kan. Tambah. Terus memang sebelumnya mungkin dipakai untuk ritual-ritual Iya. Udah pesugihan itu. cocok. Jadi memang Pas banget. banyak bener bervariasi berarti ceritanya kan. Ada variasi emang. Gitu. Saking itu udah banyak banget kan. Udah stadium 4. Ya berarti ya Lisa udah ngambil keputusan yang tepat ya buat pindah gitu. Oke, makasih banyak buat sobat horor sekalian udah gabung share ceritanya ke podcast Horor Insomnia. Next kalau ada cerita-cerita lanjutan silahkan kirim di email di bawah ini atau via DM Instagram. Ya. Pokoknya ada di deskripsi box ya, Ya. untuk alamat email maupun Instagram kami, cantumkan di situ. Dan jangan lupa terus dukung channel kita lagi ya Oke. dengan cara Ya, dengan cara like, komen, share. dan subscribe. Oke, makasih banyak udah menemani keseruan dan ketegangan malam ini. Selamat tidur nyenyak. Jangan lupa tengok kanan kiri sebelum tidur. Jangan lupa baca doa juga. Ketemu lagi dengan kita di episode berikutnya, episode 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.